A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang logika. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang hubungan antara logika dengan berpikir, dan kita katakan bahwa berpikir adalah upaya akal dalam menyusun pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan hal-hal yang belum diketahui. Sehingga logika adalah mekanisme menyusun pengetahuan yang dimiliki, mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru yang belum diketahui. Dan menyusun pengetahuan yang telah dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru, itulah yang disebut dengan berpikir. Kemudian kita menyisakan sebuah pertanyaan terakhir kemarin yang akan kita jelaskan hari ini, yaitu apa hubungannya antara logika dengan definisi dan argumentasi. Mengapa di logika tiba-tiba kita diperkenalkan dengan dua bab inti, dan itu kita kenal selama ini, dua bab inti logika, yaitu bab definisi dan bab argumentasi. Kalau kita ingin melihat relasi atau hubungan antara definisi dan argumentasi dengan logika, dan mengapa keduanya ini, definisi dan argumentasi, tiba-tiba dibahas dalam logika, itu harus kita kembali lagi melihat logika sebagai mekanisme berpikir benar. Jadi ada kata kuncinya di situ dalam logika itu, yaitu berpikir yang benar. Inilah yang dikaji sesungguhnya di dalam logika. Bagaimana cara berpikir yang benar. Nah, kalau kita lihat ini, semestinya di bab-bab logika itu tidak jauh-jauh dari bab tentang berpikir. Di sini kita akan melihat nanti apa hubungan antara definisi dan argumentasi dengan berpikir. Kalau definisi dan argumentasi tidak memiliki hubungan dengan berpikir, sementara berpikir adalah kata kunci dalam logika, maka sesungguhnya tidak ada hubungan antara logika dengan definisi dan argumentasi. Apa kaitannya? Apa hubungannya berpikir dengan definisi dan argumentasi? Supaya kita tidak kaget-kagetan itu loh. Buka buku logika atau mengajarkan logika, kita diperkenalkanlah bahwa logika memiliki dua bab inti, yaitu bab definisi dan bab argumentasi, tanpa tahu menahu kenapa dua bab itu dibahas dalam logika, sementara logika adalah kaidah berpikir benar. Nah, apa hubungannya berpikir dengan definisi dan itu kira-kira masalahnya. Ya kan? Itu. Apa itu definisi? Ini yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Kalau kemarin berpikir sudah jelas itu berpikir itu. Yaitu mekanisme menyusun pengetahuan. Makanya dikatakan minal ma'lumat ilal majhulat. Ya kan? Menyusun hal-hal yang diketahui menuju hal-hal yang tidak diketahui. Apa itu definisi? Definisi adalah yang kita kenal selama ini, definisi adalah batasan. Itu definisi yang diulang-ulang sepanjang sejarah, sepanjang kajian-kajian, yang ternyata bukan hanya usang, tapi juga tidak tepat.
batasan itu, membatasi itu bukan definisi dari definisi. Batasan adalah atau membatasi adalah salah satu syarat dari definisi. Salah satu syarat, bukan seluruh syarat definisi. Mungkin para penerjemah menerjemahkan secara tekstual dari kata definisi itu. Definisi dalam bahasa Arab itu biasa dimaknai dengan had. Had ini ya secara bahasa memang bermakna batasan. Itu. Tapi had sendiri itu bermakna definisi. Had itu biasa berhadapan dengan rasem. Kalau kaitannya di logika, dalam ilmu logika, ada biasa haddun, ada rasmun. Haddun itu adalah definisi substansial yang menerangkan substansi sesuatu. Sementara rasmun itu juga definisi, tapi definisi yang menjelaskan karakteristik sesuatu. Jadi haddun itu tidak bisa dimaknai sebagai batasan. Dia adalah definisi substansial malahan. Itu. Batasan sendiri atau membatasi itu merupakan salah satu syarat dari definisi selain melingkupi. Jadi definisi yang benar itu mesti membatasi dan melingkupi. Membatasi masuknya hal-hal asing dari yang didefinisikan dan melingkupi semua misdak, semua person dari yang didefinisikan. Inilah yang disebut dengan definisi yang jami'un wa mani'un, definisi yang komprehensif. Sehingga salah misalnya kalau didefinisikan manusia adalah hewan yang berpolitik. Salah. Kenapa? Karena dia tidak melingkupi. Ada manusia yang anti dengan politik. Atau manusia adalah hewan yang bersajak. Ini salah karena tidak meliputi, tidak melingkupi. Mendefinisikan manusia dengan hewan yang berjalan dengan dua kaki juga salah karena dia tidak membatasi. Dia tidak membatasi masuknya hal-hal asing yang bukan manusia di dalam definisi itu. Gitu. Definisi haruslah komprehensif, itu syaratnya. Dia membatasi masuknya hal-hal asing dari definisi dan melingkupi semua person dari yang ingin didefinisikan. Nanti kita akan bahas lebih jauh kalau sudah masuk di bab definisi. Intinya seperti itu. Batasan itu bukan definisi. Dia adalah salah satu syarat. Nah, apa definisinya definisi? Ini yang harus dijelaskan sekedarnya saja untuk melihat relevansinya dengan berpikir. Sehingga terlihatlah hubungan definisi dengan logika. Pun juga nanti dengan argumentasi. Definisi adalah al-ma'lum tasawuri al-musil ila al-majhul at-tasawuri. Itu definisinya definisi. Yaitu pengetahuan konsepsi. Jadi pengetahuan konsep. Jadi konsep-konsep yang mengantarkan kita pada konsep-konsep yang belum diketahui. Jadi pengetahuan konseptual yang mengantarkan kita pada ketidaktahuan konseptual. Secara sederhananya, konsep-konsep yang jelas yang menjelaskan konsep-konsep yang belum jelas. Itu definisi dari definisi. Sehingga di definisi ini kita akan berkenalan dengan konsep-konsep dari satu konsep ke konsep yang lain. Itu definisi. Misalnya ketika kita mendefinisikan manusia ini adalah objek yang didefinisikan, mu'arraf.
Kalau definisi itu mu'arif, yang didefinisikan itu mu'arraf. Ta'rif itu mendefinisikan. Manusia adalah hewan yang berakal. Manusia adalah hewan yang berakal. Manusia di sini adalah mu'arraf, yang didefinisikan. Mu'arifnya mana? Definisinya mana? Definisinya adalah kata setelah kata manusia, yaitu hewan yang berakal. Nah, sehingga konsep manusia yang tadinya tidak jelas dalam diri kita, dalam benak kita, itu menjadi jelas berkat konsep hewan dan konsep berakal. Jadi, mu'arif adalah, definisi adalah konsep-konsep yang jelas, yang menjelaskan konsep-konsep yang belum jelas. Al-ma'lum tasawuri, kita tasawuri, konsepsional. Pengetahuan-pengetahuan konsepsional, al-musil, yang mengantarkan kita pada al-majhul, pada hal-hal yang tidak diketahui secara konsepsi. Itu definisi. Definisinya definisi. Beda halnya dengan argumentasi. Argumentasi itu sudah bermain pada wilayah tasdik atau proposisi-proposisi yang jelas, yang menghantarkan kita pada proposisi-proposisi yang belum jelas. Dia mainnya pada wilayah tasdik, dari tasdik yang satu ke tasdik yang lain, dari pengetahuan tasdiki yang satu ke pengetahuan tasdiki yang lain. Misalnya apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Misalnya Tuhan itu ada, ini ketidaktahuan judgmentif, kita tidak tahu benar salahnya. Misalnya apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Untuk mentasdik ini disebut tadi dengan ketidaktahuan judgmentif. Untuk mengetahuinya dibutuhkan pengetahuan tasdiki yang lain, judgmentif yang lain, yang telah diketahui. Begitu. Misalnya kita tahu bahwa alam ini ada. Alam ini ada itu proposisi yang kita tasdik dan kita benarkan bahwa dia ada. Nah, bisa tidak pengetahuan tasdiki ini dijadikan sebagai argumentasi untuk menghantarkan kita pada pengetahuan tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak ada. Jika bisa, berarti dia disebut dengan argumentasi. Dia dijadikan sebagai argumentasi, dijadikan sebagai pengantar untuk mengetahui pengetahuan tasdiki yang belum diketahui. Itu. Jadi yang mengenalkan kita, yang menghantarkan kita pada pengetahuan tasdiki yang belum diketahui adalah pengetahuan tasdiki yang telah diketahui. Makanya argumentasi didefinisikan sebagai al-ma'lum tasdiki al-musil ila majhul tasdiki. Proposisi yang jelas, tasdik yang jelas, yang menghantarkan kita pada tasdik yang belum jelas. Beda dengan definisi tadi, mainnya pada wilayah konsep-konsep. Tasawuri, yang satu tasdik. Itu. Apa itu berpikir? Kemarin kita jelaskan bahwa berpikir itu yaitu menyusun pengetahuan al-ma'lumat. Jadi pengetahuan yang dimiliki. Kalau kita melihat ini, jenis pengetahuan yang dimiliki itu memiliki dua jenis. Konsepsi dan tasdiki. Konsep dan judgmentif. Konseptif dan judgmentif. Tasawur dan tasdik. Apa keduanya itu nanti akan kita bahas di bahasan-bahasan selanjutnya. Intinya ada yang berkaitan dengan konsep, hal-hal yang diketahui, ada pula yang berkaitan dengan tasdik. Itu. Kadang kita mengetahui konsep air, kadang juga kita mengetahui tasdik
bahwa air itu adalah benda cair yang mengalir misalnya. Satu konsep, satu tasdik. Ini pengetahuan yang kita miliki. Dikatakan berpikir adalah menyusun hal-hal yang diketahui untuk sampai pada hal-hal yang belum yang diketahui. Hal-hal yang diketahui ada dua, ada konsep, ada tasdik. Yang tidak diketahui juga kadang berupa konsep sesuatu, kadang berupa tasdik sesuatu. Kadang yang tidak kita ketahui adalah konsepnya, kadang pula kita tahu konsepnya, tapi kita tidak tahu apakah bagaimana tasdiknya. Misalnya kita sering mendengar bahwa paham tak? Ya paham. Biasa kita mendengar itu, kamu kok susah dipahamkan itu. Bukan tidak paham, dia sudah paham konsepnya, tapi tasdiknya yang sulit diterima. Misalnya katakanlah misalnya tentang COVID ini. COVID itu berbahaya. COVID kita sudah paham konsepnya. Berbahaya juga kita sudah paham konsepnya. Yang belum jelas bagi kita ini adalah misalnya tasdiknya. Ini apakah berbahaya, benar-benar terpredikasi, tersifati pada COVID atau tidak. Jadi yang tidak kita ketahui di situ adalah tasdiknya, bukan konsepnya. Kadang pula yang kita tahu adalah tasdiknya, tapi kita belum tahu konsepnya secara utuh. Misalnya tentang ruh misalnya. Kita tahu bahwa ruh itu ada. Tapi apa itu ruh? Itu yang masih kabur. Itu disebut dengan ketidaktahuan konseptif, kejahilan tasawuri. Jadi kadang yang tidak kita ketahui adalah konsep sesuatu, kadang pula yang tidak kita ketahui adalah tasdiknya. Yang kita ketahui juga seperti itu. Kadang yang kita ketahui adalah konsep sesuatu, kadang pula yang kita ketahui adalah tasdik sesuatu. Untuk mengetahui konsep-konsep sesuatu, maka disusunlah konsep-konsep yang telah diketahui, yang memiliki relevansi dengan konsep-konsep yang belum diketahui. Karena tadi berpikir yaitu menyusun hal-hal yang diketahui, menyusun pengetahuan yang telah dimiliki. Karena salah satu hal yang diketahui adalah konsep, salah satu jenis pengetahuan adalah konsep, berarti menyusun konsep yang diketahui untuk mendapatkan konsep yang belum diketahui. Ini disebut dengan mendefinisikan. Sementara yang satunya lagi menyusun tasdik-tasdik yang diketahui untuk mendapatkan tasdik-tasdik yang belum diketahui, itu disebut dengan argumentasikan. Sehingga di sini jelas itu hubungan antara definisi dan argumentasi dengan berpikir. Kalau berpikir adalah menyusun pengetahuan, sementara pengetahuan itu ada dua, konsep dan tasdik. Berarti berpikir adalah menyusun konsep yang diketahui dan menyusun tasdik-tasdik yang diketahui. Menyusun konsep-konsep yang diketahui untuk mendapatkan konsep-konsep yang belum diketahui disebut mendefinisikan. Makanya disebut tadi definisi adalah konsep-konsep yang jelas yang menghantarkan pada konsep-konsep
belum jelas. Nah, upaya menyusun konsep-konsep itu disebut dengan berpikir definitif. Jadi berpikir dalam artian mendefinisikan. Sementara menyusun tasdik-tasdik yang diketahui untuk mendapatkan tasdik-tasdik yang belum diketahui, menyusun pengetahuan tasdiki untuk menasdik hal-hal yang lain, itu disebut dengan mengargumentasikan. Jadi berpikir itu ada dua jenisnya. Satu mendefinisikan, satu mengargumentasikan. Mendefinisikan yaitu salah satu jenis berpikir yang berkaitan dengan penyusunan konsep-konsep untuk mendapatkan konsep-konsep yang lain. Mengargumentasikan juga seperti itu. Salah satu jenis berpikir yang berkaitan dengan penyusunan tasdik-tasdik untuk mendapatkan tasdik-tasdik yang lain. Jadi, kalau logika itu berkaitan dengan metode yang benar dalam berpikir, dan berpikir adalah menyusun pengetahuan, dan pengetahuan memiliki dua jenis, yaitu pengetahuan konsep dan pengetahuan tasdik. Berarti menyusun pengetahuan ada dua, menyusun pengetahuan konsep dan menyusun pengetahuan tasdik. Berarti lagi berpikir itu ada dua. Berpikir dalam artian menyusun konsep dan berpikir dalam artian menyusun tasdik. Maka logika adalah mekanisme yang benar dalam menyusun pengetahuan konsepsional dan menyusun pengetahuan judgmentif. Karena dua itu jenis berpikir itu. Atau sederhananya, logika adalah mekanisme yang benar dalam mendefinisikan dan mengargumentasikan. Kenapa mendefinisikan dan mengargumentasikan? Karena dua inilah yang merupakan jenis dari berpikir. Jadi kalau logika adalah mekanisme yang benar dalam berpikir, dan berpikir yang memiliki dua jenis, mendefinisikan dan mengargumentasikan, berarti logika adalah undang-undang yang benar dalam mendefinisikan dan mengargumentasikan. Nah, karena itulah sehingga definisi dan argumentasi dijadikan sebagai bab inti dalam logika. Kenapa? Karena kedua ini sama dengan berpikir itu. Jadi kalau kita ingin melihat hukum-hukum berpikir, maka kita harus melihat itu. Hukum-hukum mendefinisikan dan hukum-hukum mengargumentasikan. Karena kedua itulah yang disebut dengan berpikir. Satu berkaitan dengan konsep, satu berkaitan dengan tasdik atau proposisi. Kayak gitu. Nah, setelah dua bab inti ini, bab definisi dan argumentasi, atau sebelum itu, tentu kita akan perkenalan dengan bab-bab pengantar dari bab definisi dan bab argumentasi. Tapi bab intinya ada dua itu. Nah, apa saja bab-bab pengantarnya? Apa bab pengantar dari definisi? Apa bab pengantar dari argumentasi? Itu akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.